Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membicarakan bagaimana dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Maksudnya kita bersiap-siap kalau memang kurikulum ini nanti dilaksanakan secara nasional. Apa saja yang perlu kita siapkan? Salah satu hal adalah kewajiban kita sebagai guru untuk menyiapkan bahan ajar. Nah, buku yang bagus adalah buku yang dihasilkan oleh guru sendiri, sehingga bisa menuliskan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan, kedalaman, keluasan, dan ketercukupan bagi peserta didik di sekolahnya. Karena setiap sekolah mempunyai tingkatan dan kemampuan yang berbeda-beda, demikian juga gurunya. Anda kalau mengajar dengan buku sendiri tentu akan lebih enak, lebih enjoy, dan lebih diterima oleh peserta didik kita. Karena kita sudah mengekspor apa yang menjadi kemampuan kita sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa melakukan terus perbaikan, evaluasi terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, apakah materinya memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Semakin hari proses pembelajaran yang kita akan lakukan tentu akan semakin baik. Bagaimana kita mengembangkan sebuah buku dari kurikulum Merdeka? Tentu sama, buku apapun di dalam kita membuat, yang pertama menjadi panduan adalah kurikulum tersebut. Dalam hal ini adalah capaian pembelajaran. Jadi kita harus bedah bagaimana capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap tingkatan, baik untuk SD, SMP, atau SMA. Kalau sekarang menggunakan level berapa. Jadi kita lihat dengan cermat, kalau misalkan untuk kelas 10 SMA, dilihat capaian pembelajarannya untuk kelas 10 apa, yang kelas 11 apa, 12 apa. Kemudian kita petakan, kita bagikan mana yang bagian kelas 10, mana yang 11, mana yang 12. Kemudian kita turunkan dari capaian-capaian yang ada itu ya. Kemudian kita buat menjadi tema-tema yang ada. Misalkan kita punya 5 tema. Tema pertama, tema kedua, tema ketiga. Kemudian dari masing-masing tema itu kita turunkan lagi menjadi sub-sub tema. Jadi kita tidak perlu mulai dari ide, karena idenya sudah ada di dalam capaian pembelajaran. Jadi kalau sub-sub tema sudah ada, kita bisa turunkan lagi ke yang lebih rinci, ya, lebih rinci sehingga nanti akan semakin mudah kita menjabarkannya. Jadi kalau sudah ada tema, kemudian subtema, ya, kalau masih ada sub-sub silahkan kita pisahkan masing-masing tema dan subtema menjadi bagian-bagian tersendiri. Tema pertama kita jadikan bab 1, tema kedua kita jadikan bab 2, tema ketiga kita jadikan bab 3, tema keempat kita jadikan bab 4. Kita buka dokumen yang baru, ya, kita buka dokumen baru, tema-tema itu terpisah, ya, jangan lupa simpan masing-masing. Misalkan tema 1 tentang, kalau di fisika adalah besaran dan satuan, maka kasih nama bab 1 besaran dan satuan. Kemudian misalkan bab 2 tentang gaya dan energi, maka bab 2 gaya dan energi. Ya, kemudian kalau misalkan ada bab berikutnya, bab 3 listrik, misalkan bab 3 listrik. Jangan hanya dikasih nama bab 1, bab 2, dan bab 3. Karena kita tidak tahu apa tema dari bab itu. Karena menulis itu tidak mesti berurutan, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tidak. Anda terlebih dahulu dari bab 3, maka tulislah bab 3. Asal tema-tema itu sudah kita pisahkan, kita rincikan menjadi sub-sub tema, itulah yang namanya kerangka penulisan. Jadi menulis kerangka penulisan sebuah buku dimulai dari menurunkan dari capaian pembelajaran kalau kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum sebelumnya, ya, kurikulum 2013, maka kita menurunkan dari KI dan KD yang ada. Meskipun kita lihat KI dan KD lebih rinci sehingga lebih mudah menurunkannya, maka di capaian pembelajaran keistimewaannya apa? Kita lebih bebas mengeksplor kemampuan kita, kedalamannya, keluasan, dan kecukupan menurut kebutuhan di sekolah kita. Sehingga secara materi kita punya kebebasan untuk membuat buku kita menjadi tipis atau menjadi lebih tebal sesuai dengan kebutuhan.
Suatu ketika mungkin kita memerlukan bahwa bab ini perlu pendalaman karena memang sangat penting, maka bisa dibahas secara lebih mendalam. Inilah keistimewaannya. Waktunya juga bebas, artinya dalam 1 tahun itu merupakan satu kesatuan dengan jumlah materi yang lebih sedikit. Maka wujudkan buku Anda supaya Anda bisa mengajar di kelas dengan enjoy, dengan senang, dan siswa sangat percaya dengan Anda karena Anda mengajar dengan buku buatan sendiri. Ingat bahwa memakai karya sendiri akan lebih memberikan nilai kepada Anda pada saat mengajar. Yang jelas siswa akan lebih percaya dengan Anda. Maka buatlah bahan ajar sendiri, kembangkan sendiri dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Oke? Anda semua pasti bisa mewujudkannya. Sedikit demi sedikit, tahun pertama membuat, tahun kedua evaluasi, tahun ketiga karya Anda sudah luar biasa. Ayo kita menulis sekarang juga, jangan tunda besok atau lusa. Dan buatlah jadwal nulis secara rutin agar karya buku Anda segera bisa diwujudkan. Salam dari saya, jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda selalu mendapatkan kabar terbaru dari saya. Saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.